bersyukur kembali kita boleh tetap menjalankan ibadah di tempat ini. Dan saya percaya semuanya bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk terima yang terbaik. Firman Tuhan yang begitu dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerjaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang indah, bahkan begitu indah bagi setiap umat yang percaya di tempat ini boleh kembali berkumpul bersama, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terimalah setiap persembahan pujian kami ya Bapa. Kami beri yang terbaik dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Sebab kami tahu betul Allah yang kami sembah, Allah yang betul-betul berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak sebentar lagi kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Boleh lebih lagi mengerti pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak, berkati setiap kami, mampukan setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa di hadapan-Mu dengan rela. Kami terima pengajaran-Mu. Ubahkan kami, pulihkan kami Tuhan Yesus Kristus. Materaikan kami lewat firman-Mu siang hari ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk boleh melayani tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Di sesi yang keempat. Itu Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak ya Tuhan. Yang sebentar akan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami doa dan kami tahu betul Tuhan. Yang boleh hadir semuanya karena rancangan Tuhan yang indah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam Engkau. Sebab itu urapi hamba-Mu agar setiap kata kalimatnya penuh kuasa. Agar setiap pesan Tuhan semuanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima yang terbaik siang hari ini firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mari sama-sama katakan. Tepuk tangan lo yang terbaik bagi dia saudara. Sama-sama angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Ini kami Tuhan Yesus Kristus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama sembah Dia dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Allah kami Allah yang menyertai. Tiada pernah Kau tinggalkan.
sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Sama-sama angkat kedua tangan kita sembah Dia, saudara. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan hanya Yesus juru selamat kami. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di. Mari sama-sama angkat kedua tangan. Katakan Yesus, Engkau juru selamat bagi setiap kami. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama sambil angkat kedua tanganmu gading Dias. Pada siang hari ini katakan Yesus, Engkau juru selamat bagi kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang datang ke dunia mengambil rupa manusia, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Besar kesetiaan-Mu atas setiap kami. Kami tahu langit dan bumi yang akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yang menaruh pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami percaya hadirat-Mu telah ada bersama-sama dengan kami. Kami mau duduk diam diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Urapi di bibir perkataannya, kuasai dengan hadirat-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam perkataannya, taruh pikiran-Mu dalam pikirannya, taruh isi hati-Mu dalam hatinya, agar tidak ada satupun kata-kata yang sia-sia, agar tidak ada satupun hikmat sebagai manusia, tapi semua kata kalimat yang keluar benar-benar isi hati Tuhan disampaikan. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, jaringan lancar sampai dengan selesai. Bahkan kami juga berdoa Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami, urapi hamba-Mu, kita suaranya diurapi,
wibawa ilahi tercurah dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa melihat gereja Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani di gereja yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatan dan kepercayaannya melayani di gereja ini. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang boleh hadir. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya lantai 3, lantai 4 dan lantai 2 bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang dikasihi Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Baik Alkitabmu yang di HP, baik Alkitabmu yang ada di Alkitab saudara. Sama-sama di lantai semuanya angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Mari sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Sambil perhatikan kiri kanan saudara. Mereka yang belum pakai masker, suruh ingatkan pakai masker saudara. Prosedur kesehatan harus tetap kita utamakan. Masuk dalam serial khotbah Natal, masih dalam tema besar Jesus Reasons for the Season. Yesus adalah alasan untuk musim ini. Bagian yang ketiga, saya tertarik untuk masuk dalam bagian yang ketiga adalah Will I make room for Jesus? Maukah saya membuka ruangan dalam hati saya untuk Tuhan? Maukah saya menyediakan tempat dalam hidup saya untuk Tuhan? Kita sama-sama buka dasar kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saya mohon saudara baca ayat yang kedua dengan semangat 45. Yang sudah di sana, Tiberias, minyak dan anggur, sama-sama katakan saya siap diberkati. Mantap jiwa. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dua saudara. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 6 saudara. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Kita baca terakhir, karena bagi mereka di rumah penginapan, sama-sama bilang sama saya, tidak ada tempat bagi mereka. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada tempat bagi Yesus. Latar belakang dari ayat ini adalah Kaisar Agustus, pimpinan dari kerajaan Romawi, hendak melakukan sensus penduduk. Alkitab katakan seluruh orang di dunia hendak dihitung. Alkitab katakan karena Maria dan Yusuf walaupun tinggal di kota Nazaret, mereka berasal dari Bethlehem. Karena mereka keturunan dari Daud. Alkitab katakan ketika mereka sampai di Bethlehem, Maria tunangannya yang hamil karena karya Roh Kudus hendak bersalin, hendak melahirkan. Dan singkat cerita, Yusuf sebagai laki-laki yang bertanggung jawab mencari tempat penginapan.
Alkitab memberi suatu informasi yang menarik, tidak ada tempat bagi mereka. Alkitab katakan Yusuf mencari, saya percaya Yusuf telah memutar setempat banyak tempat. Tapi Alkitab katakan tidak ada tempat bagi bayi Yesus. Saya pengen saudara berpikir sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang hidup, katakan amin. Dia adalah the chosen one. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah Mesias. Dia datang ke dunia bukan untuk kepentingan kita. Dia datang ke dunia untuk kepentingan saudara. Sebagai korban penebus dosa. Allah sendiri datang ke dalam ciptaannya. Datang ke dunia. Tapi tidak menemukan tempat bagi orang-orang yang dia datang untuk dirinya. Sebagai contoh saudara punya rumah punya saudara, milik saudara. Saudara datang ke rumah saudara, ingin menyelesaikan masalah di rumah saudara. Tetapi tidak ada tempat di rumah saudara. Ini sedikit ironis. Sebelum saudara menghakimi pemilik dari penginapan ini dengan berkata ini pemilik penginapan ini jahat dan sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara, pemilik dari penginapan ini melewatkan suatu kesempatan yang luar biasa. Mengapa? Karena pemilik dari penginapan ini tidak tahu bahwa yang akan lahir adalah raja segala raja. Pemilik dari penginapan ini tidak menyadari. Karena kalau dia biarkan Yesus lahir di penginapan dia, akan menjadi promosi yang luar biasa. Saya pernah pergi ke suatu negara, satu malam kamarnya yang paling mahal 158 juta. Saya tanya sama orang itu tidurnya buka mata apa tutup mata, saya bilang. Satu malam 158 juta. Kamar yang ditempati oleh Raja Salman di Kuningan hotel itu saudara. Ratusan juta. Kenapa? Karena raja pernah tidur di situ. Karena aktor Hollywood pernah tidur di kamar yang 158 juta itu. Pemilik dari penginapan ini dia bisa menaruh iklan beberapa tahun kemudian. Raja segala raja pernah tidur di kamar ini. Tapi mereka melewatkan kesempatan itu. Sebelum saudara menghakimi para pemilik penginapan ini. Ada banyak orang Kristen punya mental yang sama dengan pemilik penginapan ini. Mereka, kalau saya analogikan hati saudara sebagai penginapan. Kalau saya menganalogikan hati saudara sebagai penginapan atau pikiranmu sebagai penginapan. Kita taruh pikiran kita, hati kita dalam pikiran pekerjaan, pikiran masa depan, pikiran sexual life, pikiran hobi. Saking penuhnya hati kita sampai ketika Tuhan datang gak punya tempat di hati kita. Saking penuhnya hati kita sampai ketika Tuhan mau masuk udah terlalu penuh hati kita. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini pemilik penginapan. Padahal raja segala raja mau nginap di tempat dia. Tapi karena hatinya terlalu penuh. Karena pikirannya terlalu penuh. Sampai nggak punya tempat buat Yesus. Saya takut 10 tahun ke depan Natal bukan lagi bicara soal Yesus. Saya takut 10 tahun ke depan Natal mulai bicara libur panjang. Saya takut 10 tahun ke depan Natal kita nggak lagi ingat soal Yesus. Saya takut 10 tahun ke depan kita hanya berpikir Natal bicara mengenai diskon up to 70%. Ibu-ibu jangan pura-pura nggak tahu Bu. Menurut USA Today 2017 terbitan Monday atau Senin. Mereka menulis dalam headline-nya. Judulnya Natal is not about Jesus anymore. Natal bicara mengenai holiday. Saya tulis di situ. Bahwa angka orang yang percaya tentang Yesus lahir dari seorang perawan makin menurun. Yesus lahir di Palungan makin menurun. Bahkan kalau hari ini saya pastikan ada pemilihan umum di Amerika. Pilih Santa Claus atau Yesus, saya pastikan Yesus akan kalah. Iya, saudara baca beritanya. Karena orang lebih banyak percaya sama Santa Claus. Bahkan ada orang bilang di mall sekarang enak Pak Pendeta. Udah mulai lagu Natal. Lagu Natal dari mana? Gak pernah soal Yesus. Lagu Natalnya tentang Santa Claus is coming. Gak ada di Wahyu mana? Gak ada tuh Wahyu 2 ayat 1. Santa Claus is coming to Gading. Ada juga lagunya I'm dreaming of the white. All I want for Christmas. Jangan lo lanjutin. Emosi gue nih. Terus ada orang bilang ini lagu Natal. Gak ada Yesus di situ. Natal hari-hari. Kalau saudara pelajari. Dunia ini sedang mencuci otak kita.
Bahkan di hari ulang tahunnya, orang menarik nama Yesus dari Merry Christmas jadi Merry Xmas. Supaya nama Yesus gak orang pengen denger lagi. Bahkan di kartu-kartu ucapan, bukan lagi Merry Christmas, Happy Holiday. Saudara sadar gak sadar? Dunia sedang membuat kita lupa tentang Yesus. Dunia sedang membuat kita tidak lagi ketika kita bicara mengenai Natal. Otak kita sedang disetting libur panjang. Otak kita sedang disetting pohon Natal dan Santa Claus dan sebagainya. Padahal gak ada di Alkitab. Hari ini kita akan belajar sebelum saudara menghakimi pemilik penginapan itu. Mungkin engkau pemilik penginapan itu. Ada sedikitnya 3 kebenaran firman Tuhan. Mengapa mereka melewatkan bayi Yesus itu. Tiberias Gadinias yang di rumah. Saudara siap diberkati. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu. Bilang sama saya siap diberkati. Sama-sama kita baca mengapa mereka melewatkan bayi Yesus. Poin yang pertama, we don't pay attention. Mengapa mereka melewatkan bayi Yesus? Karena mereka tidak menaruh perhatian. Injil Lukas 24 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Gadinias dan yang di rumah. 1, 2, 3, ya. Alkitab katakan 2 orang murid pengikut Yesus berjalan menuju ke Emmaus. Alkitab katakan di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berbicara tentang Yesus, mereka ngomongin soal Yesus, mereka ceritain tentang Yesus. Tapi di tengah-tengah mereka ada Yesus, mereka tidak mengenali Yesus. Saya ulang sekali lagi, 2 murid Yesus berjalan menuju ke Emmaus. Mereka bertemu dengan Yesus di tengah perjalanan. Mereka bicara soal Yesus. Mereka ngomongin soal Yesus. Mereka cerita tentang Yesus. Tapi Yesus yang di depan mata mereka luput dari perhatian mereka. Inilah sebabnya ada banyak orang ke gereja bertahun-tahun tapi gak bertobat-bertobat. Inilah sebabnya ada orang melayani bertahun-tahun. Nipu jalan, dusta jalan, zina jalan, hidup jalan. Kenapa? Karena selama ini di gereja cuman badannya yang di gereja. Otaknya mikirin makan bakmi apa habis ini gue. Habis ini lapo mana yang enak nih. Saya gak pernah lupa. Saya pelan di Tiberias Manado. Koordinatornya ngomong sama saya. Ini berkatin saya. Ada 2 orang ibadah. Di cabang Tiberias Manado. 2 orang ibadah. Bertahun-tahun 2 orang ibadah. Tolong di zoom ke sini. Ya. 2 orang ibadah. Dengar firman yang sama. Pendeta yang sama. MC yang sama. Lagu yang sama. Bertahun-tahun. Yang satu makin maju karirnya. Makin dewasa imannya. Makin cinta Tuhan. Perubahan nyata. Tapi yang satu makin emosi. Karirnya makin turun. Perubahan gak ada. Kenapa bisa terjadi? Firmannya sama. MC-nya sama. Lagunya sama. Ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Gesmas dan Desmas. Teolog sepakat mereka sama-sama dipenjara di tempat Yesus dipenjara. Mereka melihat Yesus disalibkan. Mereka melihat Yesus dipaku. Mereka merasakan paku yang sama. Mereka merasakan cambuk yang sama. Tetapi yang satu tetap dalam kepahitan. Berkata kalau engkau raja selamatkan kami, selamatkan dirimu. Tapi yang satu pulang bawa keselamatan. Saya takut ada banyak orang datang ke tempat ini. Yang satu pulang bawa keselamatan. Tapi yang satu enggak berubah. Yang satu sama aja. Tetap sama. Maafkan saya. Bukan saya marah-marah. Tapi beginilah pendeta khotbah Gideon. Saya pernah khotbah pelan-pelan. Cuma 5 menit bertahan. Shalom saudara-saudara. Enggak kuat hati saya. Kita nggak menaruh perhatian sama Tuhan. Makanya saya mau bilang,
Kalau ke gereja ibadah jam 2, setengah 3 lah standby. Oke deh diskon karena mau Natal. 2 kurang 5 menit. Siap-siap. HPmu silent. Lebih hebat lagi airplane mode. Fokus sama Tuhan. Pak Pendeta takut klien telepon. Kalau klienmu telepon dan klienmu hilang, Tuhan ganti yang baru. Jangan amin dong, lo bertobat. Amin lo gak bertobat. Banyak anak muda ke gereja sibuk sama HP-nya. Sibuk. Gideon mana nih? Belum datang-datang nih Gideon ini. Ini lama nih Gideon ini. Ini suka telat nih. Lo salahin gue lagi. Saya mau bilang sama saudara. Jangan marah sama saya. Tapi ada banyak orang di gereja justru kehilang. Ada banyak orang hilang di gereja. Orang-orang ini. Mereka gak menaruh perhatian. Bukan berapa lama kau jadi Kristen. Tapi berapa lama engkau mengenal Yesus. Karena engkau boleh Kristen dari awal sampai sekarang. Tapi kalau engkau maaf ya. Kekristenan bukan sekedar. Ada banyak orang ke gereja cuma untuk memuaskan rasa bersalah. Yang penting gue udah gereja. Tadi khotbah apa Gideon? Gue gak tahu. Yang penting gue udah di gereja. Tapi di gereja sibuk. Badannya di gereja. Otaknya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Saya mau bilang. Mari bertobatlah. Engkau yang melayani Tuhan. Jangan cuma badanmu yang melayani. Hatimu juga Tuhan mau. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini sesi saya yang ke-6. Dan ini 6-6-nya semuanya diam semua. Saya baru tahu sariawan bisa sama-sama semua. Yang kedua, mengapa mereka melewatkan bayi Yesus? Catat kebenaran firman Tuhan ini. Saya sedang mempersiapkan saudara masuk ke dalam Natal. Natal bukan soal kado, Pak. Natal bukan soal hal-hal perkara dunia. Tapi Natal bicara it's all about Jesus. Jesus reasons for the season. Yesus adalah alasan untuk kita merayakan Natal. Yang kedua, mengapa mereka melewatkan bayi Yesus? Saya catat dalam slide saya. Karena hati mereka terlalu penuh dengan perkara-perkara dunia. Saya bilang sama saudara di awal khotbah saya, analogikan penginapan itu adalah your heart. Atau hatimu atau pikiranmu. Kita terlalu mengisi hati dan pikiran kita dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, dengan keinginan kita. Sampai-sampai hati kita terlalu penuh. Sampai-sampai Tuhan gak bisa masuk. Hati kita terlalu penuh sampai-sampai Tuhan gak bisa masuk ke dalam hati kita. Pemilik dari penginapan bukan mereka gak punya tempat. Tapi mereka tidak mengizinkan Yesus masuk karena terlalu penuh di penginapan. Mama saya punya gudang di rumahnya di lantai atas. Yang gudangnya itu gak tahu dari mana selalu beranak pinak barang-barang di dalamnya. Jadi berapa waktu yang lalu kami anak-anak kasih kado buat mama kami. Kado yang besar dan mama saya bilang mau taruh di gudang. Ketika taruh di gudang udah gak muat. Kenapa? Karena terlalu banyak barang di gudang mama saya. Saya bilang sama mama saya, Ma, barang-barang yang gak berharga, barang-barang yang gak penting, mama jualin. Apa jawab mama saya? Semuanya penting. Jangan lawan inang-inang, jangan. Kalau kau lawan langsung ke surga kau. Semuanya penting kata mama saya. Bahkan garasi mobil di rumah saya gak bisa pakai buat parkir mobil. Karena penuh dengan barang-barang. Untuk bisa masuk barang itu harus ada yang dibuang di dalam. Saya mau tanya, garasi mobil buat parkir apa? Hatimu bukan untuk dunia. Hatimu juga untuk Tuhan. Bukan untuk perkara-perkara dunia. Hatimu diciptakan. Ada banyak orang menaruh hatinya. Mantan di sini. Mantan SMP di sini, SD di sini, HTS-an di sini, yang hampir jadi mantan di sini. Kenapa kita terlalu mudah kasih hati kita sama laki-laki gak bener, sama perempuan gak bener. Tapi kasih hati kita sama Tuhan sulitnya. Di Natal ini ada banyak orang minta kado sama Tuhan, gak salah sih. Tapi bayangin, saya kasih saudara perspektif. Bayangin saudara ulang tahun, semua datang ke ulang tahun saudara. Mereka tukar kado, tapi gak satu pun yang kasih kado sama saudara. Apa pikiranmu? Pasti kau bilang orang gila apa gimana sih? Saudara ulang tahun,
Saudara undang orang banyak. Tapi mereka semua nggak kasih kado sama saudara. Di Natal banyak kayak begitu. Ngakunya orang Kristen. Cuman otaknya minta kado aja sama Tuhan. Otaknya cuma tuker kado aja. Tapi nggak pernah mikirin Tuhan saya udah mati buat saya. Apa yang bisa saya kasih sama Tuhan saya? Tuhan saya udah berkati saya sepanjang tahun ini. Apa yang bisa saya kasih kado sama Tuhan? Mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, dia kan Tuhan punya segalanya. Saya mau bilang Tuhan gak punya segalanya. Saya gak salah ngomong. Tuhan gak punya segalanya. Ada sesuatu yang dia gak punya yang saudara cuma bisa kasih. Ada sesuatu yang dia rela mati di kayu salib untuk mendapatkan itu. Yaitu apa? Hatimu. Pertobatanmu. Kesungguhanmu sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dia gak butuh uangmu. Dia gak butuh hartamu. Kita terlalu penuh hati kita. Dengan hal-hal yang gak penting. Sampai-sampai Yesus gak bisa masuk. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Sama-sama kita baca Markus 4 ayat yang ke-19. Dengan lantang yuk sama-sama. 1, 2, 3, ya. Alkitab katakan firman Allah itu ditabur. Benihnya ditabur. Ketika benih itu ditabur, Alkitab katakan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan yang lain menghimpit firman itu. Jadinya mati. Dalam firman Tuhan mengatakan ayat 39 dan 42. Kita sama-sama baca. Dikatakan demikian Lukas 10. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40 saudara. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. 42 sama-sama kita baca. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang... Saudara bayangin suatu hari Yesus bertamu ke rumah saudara. Atau enggak usah Yesus deh. Pak Pariaji datang ke rumah saudara, katakan amin dulu. Saya MC-nya, choir-nya Alex Manjuntak. Kemarin saya lagi Natalan di sini, lagi gaya TikTok, di-shoot sama kameramen. Jadi kelihatan deh tuh. Mohon maaf Natal kemarin gak bisa terima jemaat. Karena kalau kita buka Natal kemarin tanggal 11, jemaat boleh masuk dengan pembatasan. Bisa sampai Rawamangun jemaat. Jadi mohon maaf saudara. Saya mau bilang, Tuhan lagi khotbah di rumah Maria Marta. Tapi Marta sibuk cuci piring, order Gojek, cari sendok, laundry. Sedangkan Maria duduk dengar Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang badannya di gereja. Natal sibuk pohon Natal, dihias, dekor rumah. Ibu-ibu bikin kue, putri salju, putri malu, putri yang ditukar dan putri-putri yang lain. Dia sibuk, anak-anak muda, dia sibuk tukar kado, sibuk dinner-dinner cantik sama teman-temannya, sibuk nongkrong-nongkrong. Kapan kita tukar kado? Tapi lupa esensi dari Natal itu sendiri. Yesus telah lahir. Marta lupa, dia sibuk kerja. That's why kami para pendeta, saya khotbah dari pagi sampai malam. Bisa sampai rumah jam 2, jam 3. Nggak nanya, saya kasih tahu. Tapi Senin, saya sama istri saya duduk nonton khotbah. Mantap. Teman baik saya itu. 1 SD. Senin sama istri, Stel, nonton khotbah. Penyembahan dari awal. Isi diri. Gak bisa kosong. Amin. Saya mau ledekin teman baik gak enak saya. Amin. Mantap. Baim gak kuat ya Tuhan.
Jangan sampai engkau terlalu penuh. Satu ayat untuk poin yang kedua. Saya suka sekali ayat ini. Dalam Ulangan 8 ayat yang ke-14 versi The Message. Dikatakan demikian. Make sure you don't become so full of yourself and your things that you forget God. Terlalu penuh sama diri kita. Sampai-sampai kita lupa tentang Tuhan. Ada orang Natalan sibuk, rambutnya disasak. Disasak menantang langit. Make up, ciri baju yang sepadan, sewarna. Bibirnya, lipstiknya, bajunya, celananya, kaos kakinya, jempol kakinya sewarna semua. Sampai lupa esensi dari ibadah. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa mereka melewatkan bayi Yesus? Yang pertama karena mereka tidak pay attention. Yang kedua karena mereka penuh dengan perkara dunia sehingga Tuhan gak punya tempat. Yang ketiga, saya undang teman saya Doni Sibarani. Oh bukan, itu ada band. Ini Doni Damara. Artis ya, Doni siapa terserah lah. Kaget saya. Saya khotbah Nias gak pernah bisa tenang, gak tahu kenapa. Ada aja. Yang ketiga, mengapa mereka melewatkan bayi Yesus? Karena mereka merasa tidak membutuhkan Yesus. Saya tutup. Pemilik penginapan ketika dia menolak Yesus. Yang rugi bukan Yesus. Yang rugi siapa? Karena gini. Pemilik penginapan kasih kamar atau gak kasih kamar, rencana Allah, Yesus tetap lahir. Jadi kalau Tuhan panggil saudara, saudara nolak bukan Tuhan yang rugi. Saudara yang rugi. Kalau saya ketika dipanggil jadi pendeta, saya nolak, Tuhan akan panggil yang lain. Karena pekerjaan Tuhan harus tetap jalan. Jadi yang pertama misalnya dia panggil saya, dan saya nolak panggilan itu, dia gak akan tunggu saya. Dia akan pilih yang lain. Jadi pada prinsipnya, kalau Tuhan mau pakai saudara, jangan lari. Kalau Tuhan mau panggil saudara, jangan lari. Karena kalau kau lari, dia pilih yang lain. Dia cari yang lain. Nah jadi mereka merasa tidak butuh Yesus. Saya pernah mendoakan satu keluarga, prominent family. Keluarga yang kaya dan sebagainya. Mama cuma bilang ini sama saya, Pak Pendeta, bisa ngomong sama anak saya. Saya bilang, ngomong apa, Bu? Ajarin tentang Yesus, Pak. Anak saya pinter, Pak. Lulusan Amerika. Dia sebutin punya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ini punya anak saya. Tapi anak saya gak punya iman kepada Yesus. Saya cuma warisin uang, harta yang banyak. Tapi saya mau warisin Yesus sama dia, Pak. Anaknya datang, dikenal ini pendeta Gideon. Saya ngobrol, ibunya pergi. Terus saya bilang, bro, gini ngobrol pokoknya basa-basi. Ngobrol. Terus tiba-tiba saya bilang, bro, kapan ke gereja yuk. Ada ibadah kaum muda Bonerges. Terus dia bilang gini, I'm sorry Pak Pendeta, gak maksud offense or apapun. Tapi saya gak percaya sama Tuhan. Saya ateis. Terus saya bilang, iya tapi Tuhan saya beda sama Tuhan yang lain. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya gak butuh Tuhan Bapak. Saya udah punya pekerjaan, saya udah punya jabatan, saya sehat, everything's going well tanpa Yesus. Saya gak butuh Yesus. Tantangan generasi sekarang, generasi di bawah saya. Tantangannya apa? Mulai gak peduli sama Tuhan. Sosial media menyerang dari segala arah. Mulainya apa? Anggap semua kepercayaan sama. Habis itu apa? Yang penting hidup baik. Gak butuh Tuhan. Habis itu apa? Gak percaya Tuhan ada. Saya pernah mendoakan salah seorang pejabat angkatan. Orang Batak. Saya datang. Harapnya Pak Pariaji, tapi Pak Pariaji gak bisa datang. Jadi saya yang muncul.
Saya udah tahu kalau berharap Pak Pariaji, saya yang muncul, pasti terjadi penolakan. Jadi saya lagi duduk sama anaknya, lagi ngobrol, saya pakai jas rapi. Siapin perjamuan, siapin minyak urapan, ngobrol. Dia bilang, Pak, papa saya ini orang pinter. Papa saya orang hebat, tapi sayang Pak, dia udah mulai gak percaya sama Tuhan. Di tengah-tengah ngobrol, papanya yang orang Batak itu keluar, lihat saya. Lihat anaknya, dia bilang gini, nak, mana pendetanya? Kok belum datang? Terus saya bilang, ini ondel-ondel apa gimana gue sih? Ondel-ondel, gini-gini, goyang-goyang nih. Ini gue pendeta. Terus saya kan pede dong. Saya bangkit, saya bilang, Horas, Amang. Saya kasih tangan saya. Terus dia gak ambil tangan saya, cuma gini, dia. Gitu. Terus dia bilang, oh masih muda ya pendetanya ya. Enggak, memang pendeta harus opa-opa ya. Harus enggak harus apa-apa kan. Jadi dia tanya saya lulusan teologi yang mana, berapa tahun. Jadi 2 tahun bukan saya khotbahin dia khotbahin saya. Dia enggak pernah mau panggil saya pendeta, dia panggil anak muda. Anak muda. Saya mau jawab, ada apa Kisanak? Ini angling dharma lah, udahlah. Satu ayat terakhir sebelum saya tutup khotbah saya, tolong ditampilkan. People are too proud. People are too proud to seek God. They do not look for Him. There is no room for God in their thought. Hari-hari ini orang makin sombong. Sampai-sampai gak cari Tuhan. Saya senang pandemi ini Tuhan izinin lama. Bukan saya jahat, bukan ya. Kenapa? Karena di pandemi ini hati orang kaya Tuhan rendahkan. Hati pejabat Tuhan rendahkan. Hati orang-orang besar Tuhan rendahkan. Bahkan pendeta hatinya Tuhan rendahkan. Mungkin saudara cari Tuhan. Tapi engkau bersandar sama uangmu bukan sama Tuhan. Saya beri nama itu sombong. Mungkin saudara ke gereja, engkau tetap percaya Yesus. Tapi kalau ada apa-apa engkau langsung telepon doktermu, engkau andalkan asuransimu, engkau andalkan duitmu, saya beri nama engkau sombong. Apapun yang engkau andalkan lebih dari Yesus, engkau sombong namanya. Mungkin engkau tetap ke gereja, tapi kalau ada masalah bukan Tuhan yang kau ingat, koneksimu yang kau telepon, sombong. Maafkan saya gak bisa memperlembut khotbah ini. Tapi doa saya, agar this Christmas, Natal ini, membawa sesuatu yang indah buat saudara. Tutup Alkitab kita, kemuliaan bagi nama Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Fokus sama Yesus. Sama-sama katakan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Sama-sama katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk.
masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sama-sama katakan, mari masuk. Tiberias Gadinias, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari sama-sama sambil angkat kedua tanganmu, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lebih sungguh lagi, mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Angkat tanganmu, datang sekarang, datang sekarang, datang tinggal hatiku, ya Yesus. Sambil angkat tanganmu, bilang, datang sekarang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang, datang tinggal, ya Yesus. Hanya jemaat Tuhan, mari masuk. Hanya jemaat Tuhan, sama-sama katakan, sambil angkat kedua tangan, mari masuk.
datang tinggal dalam hatiku. Dengan iman bilang datang sekarang, datang sekarang. Dalam hatiku, ya Yesus. Di momen Natal ini sekali lagi datang sekarang, datang sekarang. Dalam, ya Yesus. Tetap angkat kedua tanganmu biar musik alun dengan lembut. Ini waktunya perbarui komitmenmu sama Yesus. Ini waktunya perbarui imanmu sama Yesus. Ini waktunya untuk kembali mengangkat tangan, buka hatimu dan bilang, mari masuk. Aku buka hatiku seluas-luasnya untuk Engkau masuk. Aku buka hidupku seluas-luasnya untuk Engkau masuk berperkara dalam hati dan hidupku. Jangan jadikan aku seperti pemilik penginapan yang tidak memberikan ruang bagi Yesus. Masuk Tuhan, masuk. Ayo Bu, angkat tanganmu dan bilang, mari masuk Yesus. Mari masuk Yesus. Ayo Pak, angkat tanganmu dan bilang, mari masuk Yesus. Anak-anak muda angkat tangan dan bilang, mari masuk Yesus. Engkau yang menonton streaming di rumah, angkat tangan dan bilang, mari masuk. Mari masuk dalam hatiku. Masuk ke dalam rumah tanggaku. Karena pada akhirnya hanya Yesus yang paling penting. Karena pada akhirnya hanya Yesus yang paling terutama. Datang sekarang. Datang tinggal dalam hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini keberadaan kami. Sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Sama-sama sambil angkat kedua tangan kita. Tutup matamu, mari masuk. Sama-sama Tiberias katakan, mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Yesus. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, Mari masuk. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita, saudara. Bapa dalam sorga, kami merelakan hati kami Tuhan, merelakan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Berperkaralah Tuhan, sepanjang hidup kami serahkan seutuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan Yesus ingatkan untuk kami, lebih lagi mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan
kami juga berterima kasih buat firman yang begitu memberkati kami di sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami doa ya Tuhan Yesus Kristus, biar setiap tangan memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya, kami doa. Biar setiap pekerjaan, usaha, sekolah studi, bahkan segala pekerjaan usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang tuntun. Tuhan Yesus yang buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus.